Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan Presiden memberikan waktu 2 bulan kepada Menteri dan para gubernur untuk menyelesaikan permasalahan konflik pemukiman di kawasan hutan dan kawasan lahan hak guna usaha atau HGU. Sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah pemukiman di dalam konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi lainnya yang ada yang disebut dalam HGU. Jadi kita dikasih waktu 2 bulan oleh Bapak Presiden beresin itu. Hanya memang yang harus disiapkan adalah sebetulnya pemerintah daerahnya harus lebih aktif mendorong usulan-usulan masyarakat. Semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya ingin bertanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu pola ruang? Dan tahu nggak sih pola ruang di DKI Jakarta tuh bagaimana? Yuk kita bahas. Nah, pola ruang di DKI Jakarta bertujuan agar terciptanya kualitas kehidupan yang produktif dan inovatif dan memanfaatkan kawasan lindung serta kawasan budidaya di DKI Jakarta. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi pola ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ialah pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Sehingga pola ruang merupakan salah satu unsur penting dalam rencana tata ruang. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial, serta infrastruktur kota lainnya. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian di wilayah ibu kota. Setelah penjelasan pola ruang, sekarang teman-teman sudah tahu kan pengertian pola ruang? Yuk kita lanjut ke pembagian pola ruang. Secara umum, pola ruang dibagi menjadi 2, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pengembangan suatu wilayah yang mencangkup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung mempunyai batasan penggunaan serta peruntukan untuk melindungi daerah lain. Untuk wilayah lindung, Provinsi DKI Jakarta saat ini hanya mempunyai hutan lindung yang didominasi oleh mangrove dengan luasan 44,76 hektar. Hutan konservasi yang terdiri dari cagar alam, hutan suaka marga satwa, hutan taman wisata, hutan taman nasional, dan hutan kota yang tersebar di beberapa lokasi seperti Kemayoran, Sunter, Cijantung, Pulau Gadung, dan wilayah lainnya. Selanjutnya, pengertian kawasan budidaya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Jakarta terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang.
sehingga perlu untuk diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan menyesuaikan perkembangan budaya, teknologi, serta pembangunan nasional. Maka dari itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. DKI Jakarta memiliki 3 komponen pada pemanfaatan tata ruang kota, yaitu kawasan pengembangan pemukiman, kawasan yang memiliki prospek ekonomi, dan kawasan lindung, preservasi, dan konservasi, serta 2 komponen pengembangan struktur pemanfaatan ruang kota, yaitu sistem pusat kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana kota. Masing-masing komponen dari kelima komponen tersebut akan mewadahi secara dinamis setiap perkembangan fungsi kegiatan kota yang sesuai dengan lingkup fungsi komponen tersebut. Sekarang teman-teman lebih paham kan mengenai pola ruang di DKI Jakarta, di mana tujuan penataan ruang dan pola ruang Provinsi DKI Jakarta adalah untuk terwujudnya pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan 12.500 jiwa penduduk yang tersebar di seluruh DKI Jakarta, serta meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari perkotaan di DKI Jakarta. Sekian dan semoga bermanfaat.